Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi ya mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzal jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan segala keperluan kehidupan kita, sehingga dengan keperluan kehidupan yang diberikan Allah, kita dapat menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhkan diri dari apa yang dilarangnya dalam kehidupan kita. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa waktu terus berjalan dan kita sekarang disampaikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mubarak. Berarti dengan begitu salah satu di antara doa-doa kita di tahun sebelumnya telah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di penghujung Ramadan tahun kemarin, tahun yang lalu, kita berdoa kepada Allah bahwa mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dan menyampaikan kembali dengan bulan yang penuh berkah di tahun berikutnya. Dan alhamdulillah pada tahun ini, tahun 2025, Allah sampaikan umur kita di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan tentu kita berharap bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan segala kebaikan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap bahwa dengan melaksanakan semua kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan ini, tujuan dari kegiatan ibadah, kebaikan yang kita lakukan adalah ujung-ujungnya kita menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa Allah menyatakan ketika seseorang melaksanakan ibadah, khususnya ibadah itu yang dimaktubkan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari berpuasa yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah tujuannya agar membentuk kepribadian kita menjadi orang yang bertakwa. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, kerabat dan pengikut jejak langkah beliau dari dahulu sekarang ila yaumil qiyamah. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi diungkapkan bahwa manusia yang melakukan ibadah baik dalam bentuk ibadah yang lain selain daripada puasa, misalnya melaksanakan sholat, mengerjakan zakat, kemudian melaksanakan haji dan umrah dan kebaikan-kebaikan yang lain, tujuannya tidak lain adalah untuk menjadikan pribadi yang bertakwa. Takwa secara sederhana itu adalah bermakna takut. Bermakna lebih sederhana lagi adalah orang yang bertakwa itu adalah orang yang berhati-hati ketika melakukan aktivitas dalam kehidupan ini. Takut ketika melakukan kesalahan, takut ketika meninggalkan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, dan takut dalam hal beraktivitas apapun dalam kehidupan ini. Sehingga kemudian dari ketakutan atau dalam tanda kutip kehati-hatian itulah kemudian seseorang itu menjadi orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita sehari-hari, maka makna takwa, makna takut, makna hati-hati ini harus kita aplikasikan dalam semua sisi kehidupan kita. Tidak hanya dalam sisi tertentu, tetapi secara menyeluruh kita harus takut dan tanda kutip kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyadari juga bahwa Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, maka kita wajib berhati-hati dalam pertama berakidah.
Wajib berhati-hati dalam berakidah. Takut kalau akidah yang kita jalankan, kita kini dalam hati ini, akidah kini tidak benar, tidak sesuai dengan tuntutan Islam, tuntutan Allah dan tuntutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka berhati-hatilah dalam hal akidah. Yang kedua adalah hati-hati atau takut kita ketika beribadah. Karena beribadah yang benar adalah harus sesuai dengan ketentuan dan tuntutan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika melakukan ibadah, maka kita harus belajar ilmu tentang ibadah itu. Melakukan sholat, maka harus belajar tentang ilmu sholat. Melaksanakan puasa, maka harus belajar tentang ilmu puasa. Melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, maka diwajibkan untuk menuntut ilmu tentang ibadah itu. Karena dikhawatirkan ketika kita beribadah tanpa ilmu, maka ibadah kita itu menjadi ibadah yang tertolak. 2. Yang ketiga, takut dan berhati-hatilah dalam bermuamalah, bergaul dengan sesama. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyambung tali silaturahim kita kepada Allah, hablum minallah. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga disuruh untuk selalu menghubungkan diri kita dengan orang atau sesama di antara kita dengan memperkuat hablum minannas. Nah, oleh karena itu kalau hablum minallah melalui ibadah-ibadah ritual yang sudah ditentukan ketentuannya, syarat dan rukunnya oleh Rasulullah SAW, sementara dalam ibadah bermuamalah atau hablum minannas ini juga harus sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai ketika bermuamalah dalam kehidupan ini menyinggung perasaan orang lain, merusak ketatanan sosial dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam hal 3 macam ini, pertama hati-hati atau takut ketika beribadah, bertauhid atau berakidah salah, kemudian takut ketika ibadah yang kita lakukan salah, dan takut ketika bermuamalah itu salah. Itu adalah indikator seseorang itu mendekatkan dirinya kepada ciri-ciri orang yang bertakwa. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan ibadah yang bisa kita lakukan, dan tentu terus berharap pada Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan hidayah dan bimbingannya serta kekuatan untuk terus memperbaiki diri, kemudian memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan begitu maka kita menjadi muslim yang tidak melaksanakan ibadah tanpa bekas apa-apa, tapi kemudian tentu ibadah yang kita lakukan, semua kebaikan yang kita lakukan berbekas menjadikan kita menuju ke arah goal yang dimaksud Allah, yakni menjadi orang yang muttaqin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon ampun maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.